Bayangkan, 10 tahun dari sekarang, tim nasional Indonesia bukan lagi tim yang kadang bagus, kadang hilang. Bukan lagi generasi emas yang muncul sekali, lalu lenyap tanpa penerus. Bayangkan Indonesia punya sistem, punya identitas permainan yang jelas, punya regenerasi yang tidak pernah putus, mengalir seperti air. Pertanyaannya, apakah revolusi sepak bola itu dimulai dari pelatih asing yang mahal? Atau dari stadion-stadion megah yang baru dibangun? Bukan. Revolusi sepak bola Indonesia yang sesungguhnya dimulai dari tempat yang jauh lebih sederhana. Dari lapangan kecil di pelosok desa, dari anak-anak usia 8 tahun yang baru belajar menendang bola, dari akademi akar rumput. Mari kita jujur pada diri sendiri. Selama bertahan-tahan, Indonesia selalu punya satu masalah klasik yang terus berulang. Regenerasi. Kita sering bernostalgia tentang generasi emas, entah itu era Kurniawan Dwi Yulianto, Bambang Pamungkas, atau Boaz Solosa. Mereka adalah talenta-talenta luar biasa yang membawa harapan. Tapi setelah era mereka habis, apa yang terjadi? Kita seperti kembali membangun semuanya dari nol. Kita panik mencari pengganti, sibuk menaturalisasi pemain, dan berharap keajaiban muncul lagi. Kenapa siklus ini terus berulang? Jawabannya sederhana. Karena pembinaan kita belum sistematis. Bakat-bakat hebat di negeri ini tidak pernah kurang. Mereka lahir dari jalanan, dari turnamen antar kampung yang seru, dari sekolah sepak bola atau SSB kecil dengan fasilitas seadanya. Mereka adalah berlian-berlian mentah yang tersebar di seluruh Nusantara. Tapi, berapa banyak dari mereka yang benar-benar tersaring, terpoles, dan masuk ke dalam sistem nasional tanpa struktur yang jelas dari bawah ke atas? Kita terlalu bergantung pada keajaiban bakat alam. Kita berharap ada Messi atau Ronaldo baru yang tiba-tiba muncul, entah dari mana. Padahal, sepak bola modern sudah tidak lagi seperti itu. Sepak bola modern dibangun dari sistem. Coba kita lihat negara-negara seperti Jepang atau Korea Selatan. Mereka tidak duduk diam menunggu lahirnya bakat ajaib. Mereka proaktif. Mereka membangun sistem, membangun akademi yang terstruktur sejak usia dini, dari usia 8 hingga 12 tahun. Kurikulum pelatihannya seragam di seluruh negeri. Hasilnya, konsisten, stabil, berkelanjutan. Timnas mereka mungkin tidak selalu juara dunia, tapi mereka selalu menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia dan dunia. Mereka tidak pernah kehabisan pemain berkualitas. Kenapa? Karena pabriknya terus berproduksi. Indonesia sayangnya belum sampai ke tahap itu. Kita masih dalam tahap mencari bahan baku secara sporadis, bukan membangun pabriknya. Jadi, apa artinya merevolusi sepak bola Indonesia? Artinya adalah membangun fondasi yang kokoh, yaitu akademi akar rumput yang tersebar di seluruh negeri, dari Sabang sampai Merauke. Ini bukan sekadar wacana, tapi sebuah cetak biru yang konkret. Pertama, identifikasi bakat harus dimulai sejak usia sangat dini, idealnya antara 8 hingga 12 tahun. Di usia inilah teknik dasar, kecerdasan motorik, dan cinta pada permainan ditanamkan. Kedua, harus ada kurikulum pelatihan nasional yang seragam. Seorang anak yang berlatih di Aceh harus mendapatkan materi dasar yang sama dengan anak yang berlatih di Papua. Ini akan menciptakan pemahaman taktik yang seragam dan memudahkan transisi pemain saat naik ke level yang lebih tinggi. Ketiga, dan ini sangat krusial, adalah kualitas pelatih. Pelatih di level akar rumput haruslah mereka yang tersertifikasi dan terus diupdate dengan ilmu sepak bola modern. Mereka bukan sekadar menyuruh anak-anak lari keliling lapangan dan syuting ke gawang. Mereka adalah pendidik. Mereka mengajarkan cara membaca ruang, cara bergerak tanpa bola, cara mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Keempat, integrasi dengan sport science dan analitik data. Ini sudah bukan lagi barang mewah, tapi kebutuhan. Bagaimana perkembangan fisik seorang anak dipantau? Bagaimana nutrisinya diatur? Bagaimana mentalnya dibentuk untuk siap menghadapi tekanan? Akademi modern tidak hanya membentuk pemain, mereka membentuk atlet profesional sejak usia belia. Latihan di akademi modern bukan lagi sekadar passing, dribbling, dan shooting. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang bagaimana seorang anak dilatih untuk berpikir di lapangan, bagaimana fisiknya dipantau dengan data untuk mencegah cedera dan memaksimalkan potensi. Bagaimana mentalnya dibentuk menjadi seorang pemenang yang tidak mudah menyerah. Ini adalah pendekatan holistik yang melihat seorang anak sebagai calon atlet profesional seutuhnya. Dan yang paling penting dari semua ini adalah adanya jalur yang jelas. Sebuah piramida karier yang bisa dilihat oleh setiap anak dan orang tua. Jalurnya harus seperti ini.
Dari SSB lokal, anak-anak terbaik akan masuk ke akademi elit regional. Dari sana, mereka berkompetisi di liga usia muda yang kompetitif dan terstruktur. Para pemandu bakat dari klub-klub profesional akan memantau liga ini. Pemain terbaik akan direkrut ke tim senior klub profesional. Dan puncaknya, dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Jika jalur ini rapi dan berfungsi dengan baik, tim nasional tidak perlu lagi pusing mencari pemain ke sana kemari. Timnas hanya tinggal memanen hasil terbaik dari sistem yang sudah berjalan. Tapi, mari kita realistis. Membangun sistem akademi nasional berskala besar ini bukanlah pekerjaan mudah. Ada tantangan-tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama, standarisasi pelatih. Seperti yang kita tahu, masih banyak pelatih di level bawah yang menggunakan metode lama, yang mungkin sudah tidak relevan dengan tuntutan sepak bola modern. Perlu ada upaya masif untuk melatih kembali para pelatih ini. Kedua, infrastruktur yang tidak merata. Lapangan yang layak, fasilitas gym, peralatan latihan modern, semua ini masih terpusat di kota-kota besar. Akibatnya, talenta-talenta emas di daerah terpencil seperti Papua, Maluku, NTT, atau pedalaman Kalimantan seringkali tidak terpantau secara optimal. Padahal, dari sanalah seringkali lahir talenta-talenta dengan fisik dan determinasi luar biasa. Tantangan ketiga adalah minimnya integrasi sport science secara merata. Penggunaan teknologi seperti GPS tracking untuk memantau pergerakan pemain, monitoring beban latihan untuk mencegah kelelahan, hingga pendampingan psikologi olahraga, semua itu masih dalam tahap awal di sebagian besar pembinaan kita. Tanpa komitmen jangka panjang dari semua pihak, PSSI, pemerintah, klub, dan masyarakat, program akademi ini hanya akan menjadi proyek seremonial belaka. Dan kita tahu, revolusi tidak pernah lahir dari seremoni. Revolusi lahir dari kerja keras, konsistensi, dan keringat. Sekarang, coba kita tutup mata sejenak, dan bayangkan jika semua ini berhasil. Dalam 8 hingga 12 tahun ke depan, apa yang akan kita lihat? Indonesia akan memiliki generasi pemain yang dilatih dengan sistem dan filosofi yang sama sejak kecil. Mereka akan punya DNA permainan yang jelas, sebuah identitas taktik nasional yang bisa kita banggakan. Entah itu permainan menekan yang agresif, atau penguasaan bola yang sabar, tapi kita punya ciri khas. Klub-klub di Liga 1 pun akan selaras dengan filosofi timnas, karena mereka merekrut pemain dari sistem yang sama. Hasilnya, tim nasional tidak lagi terlalu bergantung pada program naturalisasi sebagai solusi utama. Naturalisasi bisa menjadi pelengkap, bukan pilar. Dan yang terpenting, kita tidak akan lagi merasa minder atau takut ketika harus berhadapan dengan raksasa-raksasa Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, atau Australia. Kita akan menghadapi mereka dengan kepala tegak, karena kita tahu pemain-pemain kita dibentuk dari sistem yang tidak kalah baiknya. Ini bukan mimpi kosong. Ini bukan angan-angan. Ini adalah tentang konsistensi, kesabaran, dan kerja keras. Revolusi sepak bola Indonesia tidak akan dimulai dari gemerlapnya Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia dimulai dari lapangan kecil yang becek di sebuah sore yang mendung. Ia dimulai dari tawa dan tangis anak-anak yang bermimpi suatu saat nanti bisa memakai jersey dengan lambang Garuda di dada. Masa depan sepak bola kita ada di kaki-kaki kecil mereka. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisakah kita, tapi maukah kita? Apakah kita siap bersabar selama 10 atau 12 tahun untuk menuai hasil yang permanen? Atau kita masih terjebak dalam mentalitas mencari solusi instan yang hanya bertahan sesaat? Karena masa depan tim nasional Indonesia yang kita impikan sesungguhnya tidak ditentukan nanti, tapi ditentukan hari ini dari langkah kecil yang kita ambil bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung kemajuan sepak bola Indonesia.